Saudara yang kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Dalam minggu-minggu ke depan saya akan menjelaskan Ibrani ini. Hari ini saya jelaskan ayat 1 sampai 6. Nanti minggu depan saya akan lanjut dengan ayat-ayat yang lain. Perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Luar biasa ayat-ayat itu. Dan lihat di dalam ayat 6 firman Tuhan katakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan ayat ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, hari ini saya mau bicara buat kita semua. Temanya ialah iman adalah kunci kehidupan. Iman adalah kunci kehidupan. Perhatikan definisi iman yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini dalam pasal 11 ayat 1 itu. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat lagi di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Di sana dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Satu ayat lagi saya membaca dari Perjanjian Lama. Habakuk 2 ayat 4. Ini ayat-ayat tentang iman yang saudara harus perhatikan. Habakuk 2 ayat 4 di sana dikatakan begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Artinya iman memiliki fungsi yang sangat penting sekali. Dan saya mau katakan bahwa iman adalah kunci kehidupan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya orang benar akan hidup oleh karena imannya. Artinya iman adalah kunci kehidupan bagi orang benar. Saudara, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Menarik sekali di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Ada beberapa kebenaran yang akan saya sampaikan buat kita semua tentang iman adalah kunci kehidupan. Dan di dalam ayat 3 di sana dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang pertama, kunci kehidupan ketika kita bicara tentang iman. Iman adalah kunci kehidupan. Yang pertama ialah kunci untuk mengerti segala perbuatan Allah yang maha dahsyat. Saya ulang. Ketika bicara tentang iman adalah kunci kehidupan, maka iman itu adalah kunci untuk mengerti segala perbuatan Allah yang maha dahsyat atau perbuatan Allah yang hebat. Perhatikan ayat itu berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Saya mau tanya, alam semesta ini siapa yang jadikan? Siapa yang buat ini? Langit, bumi, bulan, bintang-bintang, planet-planet, semuanya siapa yang buat? Siapa yang menciptakan itu? Tidak ada jawaban. Siapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Tuhan Allah. Masih ragu. Yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya siapa? Tahu dari mana? Saudara hadir waktu Allah menciptakan bintang? Saudara hadir waktu Allah menciptakan pohon-pohon? Tapi kenapa saudara tahu? Kenapa saudara yakin bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan? Ush. Luar biasa jawaban mereka ini, keren. Karena iman ya. Iman itu artinya kita menerima apa yang sudah terjadi dan kita percaya bahwa Tuhan yang menjadikannya, sekalipun hari penciptaan itu kita tidak ada di situ.
Tapi saudara kekasih, ada banyak orang-orang yang tidak mengerti, kaum ateis tidak percaya bahwa langit bumi diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertemu dengan ateis, dia akan bilang, oh tidak, teorinya begini, terjadi tubrukan ini, tubrukan itu, kemudian terbangunlah ini, dan terjadilah ini, dan mereka pakai segala macam teori-teori yang semakin disampaikan memang tidak masuk akal. Para filsuf juga, kalau saudara baca pandangan para filsuf, ada banyak filsuf juga yang meragukan penciptaan Allah. Ada banyak ilmuwan juga yang dengan penelitiannya mereka bisa menjelaskan hal-hal itu secara ilmiah, dan akhirnya mereka meragukan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Mereka tanya, Allah itu bagaimana menciptakannya? Bagaimana Allah menjadikan itu? Mereka berkata begitu karena mereka tidak punya iman. Itu sebabnya mengapa kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Allah? Karena iman. Karena iman kita mengerti. Saudara, saya beberapa hari kemarin baca sebuah tulisan dan mendengar semacam ada ceramah gitu, ada talk show gitu, bahwa kurang lebih tahun 2030 sudah ada penghuni di bulan. Penghuni di bulan. Amerika dan China sekarang sedang berlombanya luar biasa. Amerika sebelumnya mengirim dia punya tim. Beberapa tahun yang lalu Amerika mengirim timnya ke bulan. Kemudian mereka mulai mengeksplorasi bulan, meneliti apakah di situ ada kandungan air, apakah ada kandungan mineral dan segala macam yang bisa menunjang manusia untuk hidup. Lalu mereka menyimpulkan, ada kesimpulan-kesimpulan yang kemudian mereka dapatkan. Tidak lama kemudian China juga kirim. China baru kirim lagi itu ke bulan. Dan dia sudah declare bahwa tahun 2030 sudah ada penduduk yang akan dikirim oleh China ke bulan. Mereka akan tinggal di sana, mereka akan berkoloni di sana, dan mereka akan membangun koloni di sana, dan mereka sudah temukan bahwa ada kandungan air di sana. Mereka sudah teliti sekian lama, dan 2030 mereka akan tinggal, sebagian orang akan tinggal di bulan. Wow, teknologi begitu canggih ya. Ada yang mau ke bulan? Ada yang mau ke matahari? Ke mall aja, mall matahari. Ya. Betapa hebatnya Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan kita sebagai manusia hanya menikmati semuanya itu. Dan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka nanti saudara baca sendiri di Mazmur. Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan banyak di Mazmur. Tetapi di sana kita dapat melihat bagaimana Tuhan menciptakan bintang-bintang, Dia menciptakan tata surya, Dia menciptakan alam semesta, dihubungkan dengan Kejadian. Luar biasa sekali. Kejadian, lalu di Mazmur, semua perbuatan Allah itu dahsyat adanya. Dan kita bisa mengerti bahwa itu dikerjakan oleh Allah karena apa? Ada iman. Ada iman. Sebentar saya akan menghubungkan ini dengan berbagai macam pergumulan kita. Perhatikan baik-baik bagian ini. Saya mau tanya, penciptaan Tuhan itu sempurna atau tidak? Sempurna, oke? Tanaman-tanaman yang akan baru muncul itu sudah pernah diciptakan atau baru muncul sekarang? Atau begini, tata surya yang baru ditemukan atau bintang-bintang yang baru ditemukan oleh para filsuf itu, apakah sudah diciptakan sebelumnya atau baru terjadi beberapa waktu kemarin setelah mereka menemukannya? Maka ketika peneliti itu meneliti dengan teropongnya, dan dia bilang, wih, saya menemukan ada bintang baru, dan dia mulai menamakan bintang itu dengan namanya atau dengan nama-nama yang lain. Lalu orang bilang, oh ini penciptaan berarti masih terjadi. Apakah penciptaan itu masih terjadi ataukah penciptaan itu sudah terjadi dan sempurna adanya? Sudah jadi, hanya mereka baru menemukan. Maka nanti saudara lihat Mazmur 147 ayat 4-5, di sana dikatakan, Ia menentukan jumlah bintang-bintang
dan menyebut nama-nama semuanya. Kasihan deh yang baru kasih nama. Dia pikir bintang itu belum ada nama, padahal Tuhan sudah punya nama untuk bintang-bintang itu. Tuhan sudah kasih nama. Lalu ada ilmuwan yang bilang, oh saya baru temukan itu bentuknya baru, jadi saya kasih nama. Tuhan bilang, kasihan deh, saya sudah punya nama untuk bintang-bintang semua itu. Mazmur bilang, dia sudah menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ini luar biasa. Itu sebabnya kembali ke Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa segala perbuatan yang maha dahsyat itu dikerjakan oleh Allah. Karena iman kita bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Itu sebabnya nanti perhatikan Roma pasal 8 ayat 28. Saya mau hubungkan Ibrani pasal 11 ayat 3 ini dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini luar biasa sekali. Ketika kita ada di dalam berbagai macam tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup kita, maka perhatikan ayat ini meneguhkan kita. Di dalam ayat 28 itu, sebelumnya ayat 26, di sana dikatakan begini, Roma 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Baru ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara kekasih, ketika kita ada di dalam sebuah pergumulan yang maha hebat, maha dahsyat, yang menurut akal pikiran kita ini sudah tidak bisa kita atasi, ingat, Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada tangan Tuhan di balik setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Ada tangan Tuhan di balik setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami. Dan karena itu kita harus percaya bahwa Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Dia sanggup juga untuk melakukan hal-hal ajaib meskipun hari ini kita sedang mengalami berbagai macam tantangan dan pergumulan. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya kita mengerti ini karena kita punya iman. Kalau kita ada masalah kita itu besar, dan kita punya iman, maka kita mengerti bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya orang percaya, orang yang beriman tidak akan mudah menyerah, tidak mudah akan putus asa, tidak mudah akan cepat mau bilang, saya mau mati, saya dan bunuh diri. Tidak seperti itu, karena kita punya iman. Dan di dalam iman kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Karena itu saudara baca baik-baik. Penciptaan saudara dan saya tidak pernah ada di hari penciptaan, tetapi kita mengerti bahwa Tuhan menjadikan semuanya itu. Kita mengerti bahwa itu ada tangan Tuhan di balik semuanya itu. Maka kalau kita ada pergumulan hari ini, mungkin pergumulan, tantangan, masalah kita besar, ingat bahwa ada tangan Tuhan juga di dalamnya, dan Dia akan melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Dia akan melakukan semua yang terbaik. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagaimana saudara tahu bahwa kita akan mengalami kebaikan? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa sekalipun kita ada masalah, kita pasti akan mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana saudara bisa tahu? Karena kita punya iman.
bahwa Allah ada dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Amin. Saya kembali ke penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia pakai media apa? Menciptakan sesuatu kan harus pakai media. Waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi, Dia memakai media apa? Dia pakai media apa? Tolong kasih tahu saya. Hah? Maka berfirmanlah Ia, maka jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Dia cuma ngomong. Betul? Dia tidak perlu alat bantu. Karena Dia sumber segala sesuatu. Makanya lihat tadi di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dia cukup berfirman, maka semuanya jadi. Jadilah bintang, jadi. Jadilah ini, jadi. Wih, hebat sekali ya Tuhan kita ini. Dia Allah yang luar biasa, bukan? Dengan berfirman, maka semuanya itu jadi. Maka saya percaya kalau saudara ada masalah, pergumulan, lalu Tuhan katakan, masalahmu selesai. Selesai pasti. Maka percaya saja. Amin. Percaya saja, percaya. Lagu sekolah minggu, masih ingat itu? Percaya yang beri kita menang, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang, haleluya. Percaya saja. Ini lagu kayak kurang kata-kata ya. Percaya saja, percaya saja. Ya iya memang Alkitab katakan kita harus mempercayai pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan. Dia pasti akan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dia berfirman dan sembuhkan. Dia bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, bagiku atau bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Percaya. Dan kita harus memperkatakan perkataan firman Tuhan ketika kita ada di dalam berbagai macam pergumulan, tantangan-tantangan kita. Perkatakan perkataan firman Tuhan dan lihat di dalam penciptaan Yesus. Yesus ada di penciptaan atau tidak? Tuhan Yesus ada saat penciptaan atau tidak? Yang ikut Bible study, Dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan seterusnya. Firman Allah diucapkan dan semuanya itu terjadi. Saya kasih sedikit pengetahuan untuk kita. Kata firman dalam bahasa Yunani itu paling tidak ada dua kata. Yang pertama namanya logos, yang kedua itu namanya rema. Oke, jadi biasa orang bilang, kiranya firman Tuhan ini jadi rema di dalam hidupku. Pernah dengar itu? Tahu artinya? Atau tahu sebut tapi tidak tahu arti? Yang pertama logos, saudaraku yang kekasih perhatikan, ini menarik sekali. Waktu bicara tentang logos, saudaraku yang kekasih, saya coba menelitinya. Kata logos itu dipakai di dalam Alkitab itu sekitar 330 kali. Kata logos. Dan kata rema hanya dipakai 70 kali. Ingat, ini firman. Apa arti logos? Logos itu adalah segala yang dimiliki oleh Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam pikiran Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam hati Allah. Itulah logos. Dialah Allah. Itu logos. Tapi rema itu artinya perkataan yang disampaikan atau firman yang disampaikan. Jadi saya ini sedang menyampaikan rema. Oke? Karena rema itu adalah sebagian kecil dari logos, hikmat yang ada pada logos. Ngerti maksudnya? Halo? Ngerti?
Waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria, Maria bilang gini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria bilang, jadilah padaku menurut rema yang kau sampaikan. Rema itu artinya perkataan, sesuatu yang kecil mungkin kita dapatkan, tapi logos itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam pikiran Allah, yang ada di dalam hati Allah. Semua perbuatan Allah yang dahsyat, itulah logos. Dan perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, yang dimaksudkan karena iman kita telah mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, maka firman Allah yang dimaksudkan di sini itu bicara tentang rema. Rema. Apa yang dikatakan, diucapkan. Rema. Ada kekuatan ketika kita memperkatakan rema, memperkatakan firman. Jadi kalau saudara ada masalah, perkatakan firman. Langit bumi dan segala isinya diciptakan pakai firman. Yang maha dahsyat ini yang terjadi, yang ada di alam semesta, itu diciptakan pakai firman. Maka orang Kristen, orang percaya harus hidup di dalam firman. Karena Habakuk tadi katakan bahwa orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Saudara dan saya harus memiliki firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh hidup kita. Supaya ketika kita ada di dalam berbagai pergumulan kita, kita pasti akan menang. Karena apa? Firman Tuhan berkuasa. Kalau ada masalah bilang begini, saya yakin Tuhan pasti akan menyelesaikan masalahku. Itu rema. Perkatakan itu. Jangan ketika ada masalah bilang, aduh ini saya nggak yakin. Aduh ini susah. Ini nggak bisa. Nggak bisa bilang kayak gitu. Karena apa? Kita harus memperkatakan firman. Penciptaan langit bumi dan segala isinya hanya pakai firman. Ini Tuhan tunjukkan supaya kita mengerti bahwa di dalam firman ada kuasa. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Amin. Ngerti ini? Mulai sekarang kalau ada masalah perkatakan firman-Nya. Ya. Seperti tadi lagu. Begitu kita merasa tidak berdaya, tidak kuat, ingat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beriku kekuatan. Itu dia, perkatakan firman, maka pasti ada kekuatan, ada kemenangan. Yang kedua, mengapa iman adalah kunci kehidupan? Yang pertama tadi, karena iman itu kunci untuk kita mengerti segala perbuatan Allah yang maha dahsyat. Yang kedua, perhatikan ayat yang kelima. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima, di sana dikatakan begini. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iman adalah kunci kehidupan. Kunci apa? Kunci untuk menerima hidup kekal. Perhatikan ini. Ada tokoh iman namanya Henok. Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Luar biasa. Dia terangkat. Coba sebutkan beberapa tokoh dalam Alkitab yang terangkat ke surga tanpa melewati proses kematian jasmani. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Henok. Jangan lompat dulu. Elia baru di sini kan. Henok di Kejadian ya. Oke? Henok. Yang kedua Elia. Oke? Yang ketiga? Yang ketiga? Apa ini? Apa? Tidak kedengaran di sini, serius, tidak sampai di sini suaranya. Yang ketiga siapa? Tuhan Yesus. Apa itu? Ya.
Yang pertama Henok, kedua Elia, yang ketiga Tuhan Yesus. Masih ada yang keempat? Ada yang keempat, saya itu. Diangkat kemana ini? Diangkat dengan lift. Saudara perhatikan, Alkitab berkata karena iman Henok terangkat. Saudara, terangkat yang dimaksudkan di sini ialah dia dipindahkan, memindahkan. Allah memindahkan dia. Allah mengalihkan dia dari bumi ke surga. Ini menunjukkan apa? Bahwa ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang punya iman. Itu sebabnya iman itu adalah kunci kehidupan. Kalau mau melihat dan mengalami kehidupan kekal, saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dia katakan begini di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jangan buka Alkitab. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Setiap kita yang percaya kepada dia, iman itu adalah kunci untuk kita menerima hidup kekal. Kalau saudara tidak punya kunci itu, maka kita tidak bisa membuka pintu untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya peristiwa Henok, orang beriman itu, dia terangkat ke surga. Ini membuktikan bahwa ada kehidupan yang kekal. Saya mau tanya, kita sudah siap mati? Sudah siap mati? Pertanyaan ulang. Saudara siap hidup? Masih ingin hidup? Kok ragu sekali? Masih ingin hidup? Tapi sudah siap mati? Kenapa belum siap mati? Tunggu dipanggil. Kalau tunggu dipanggil berarti sudah siap. Saudara, siap atau tidak siap, begitu sangkakala Allah berbunyi dan sebut, Dodi berangkat, biar Maya tahan-tahan gak bisa. Ya kan? Ada beberapa waktu, di beberapa waktu terakhir ini saya coba lihat di media sosial, itu ada video-video yang menarik ya. Saya tidak tahu saudara nonton atau tidak. Ada orang yang, tapi dia bikin konten video itu di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Jadi dibikin konten, ada bapak-bapak sedang membersihkan mobil di garasi. Kemudian tiba-tiba dia dengar bunyi sangkakala. Lalu kemudian dia dengar, lalu kemudian dia lihat sangkakala itu. Dalam kemudian tubuhnya hancur, kemudian jiwanya pergi. Itu lagi tren, saya tidak tahu saudara nonton itu. Jangan hanya nonton orang yang goyang-goyang gak jelas ya kan? Nontonnya kayak gini nih. Saya lihat, oh mereka ambil dari Tesalonika ini. Konten ini mereka buat dari surat Tesalonika. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan itu kan, kamu akan pergi ke surga, bla bla bla. Oh, ada lagi konten begini-begini dan seterusnya. Oh, saya yakin bahwa orang yang membuat konten itu pasti orang Kristen ini. Dia mengerti bahwa setelah dia hidup di dunia, ada kehidupan baru, ada kehidupan kekal di surga. Saudara perhatikan ini. Iman adalah kunci bagi kita untuk kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Iman membuat kita akan masuk menerima hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Karena itu saudara dan saya harus siap, kapanpun dipanggil, siap-siap pergi. Saya mau tanya, lebih enak di surga atau di bumi? Lebih enak di surga atau di bumi? Di surga. Pertanyaan terakhir. Lebih enak di surga atau di bumi? Ada yang bilang di bumi? Ada di bumi. Ngekos, masak, tunggu kiriman, urusan dengan kerjaan.
jalan diserempet orang, banyak masalah di bumi, bukan? Betul? Sudah kerja baik diomongin teman, sudah kerja sekian lama gaji nggak naik-naik. Aduh, di bumi kayaknya susah ya. Tapi saudara dan saya masih mau terus tinggal di sini. Masih mau di sini? Tidak ya? Hidup kita, tujuan kita terakhir bukan di bumi, tapi tujuan kita terakhir adalah surga. Maka ketika Alkitab berkata iman, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, sebenarnya penulis ingin menunjukkan kepada kita orang-orang percaya bahwa kita sedang hidup di dunia, tapi jangan lupa tujuan kita bukan di sini. Kita akan pergi dan kita akan menerima kehidupan yang kekal. Karena itu kita harus punya iman. Orang yang memiliki iman, dia pasti akan masuk dan menikmati kehidupan kekal di sorga. Sama seperti Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Alkitab katakan begini, di dalam dunia teologi ada eskatologi, ada mata kuliah namanya eskatologi. Pada waktunya, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, kita yang masih hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, itu kita akan terangkat dan tubuh kita ini akan diubahkan. Kita tidak melalui proses kematian jasmani seperti orang-orang yang kita pergi bawa ke kubur dan kubur mereka. Tidak. Tapi kita yang hidup, kita akan diubahkan, tubuh kita akan diubahkan. Nanti saudara baca 1 Korintus 15, kita dapat tubuh baru, karena tubuh yang ini tidak bisa dibawa masuk ke surga. Ada tubuh kemuliaan yang akan dipakaikan kepada kita, dan kita akan masuk ke surga dengan tubuh yang baru itu. Saudara perhatikan, ketika kita bicara tentang apa yang terjadi pada Henokh terangkat, dia di saat yang sama tubuh kemuliaan diberikan kepada dia. Ini artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15, saudara dan saya tidak masuk surga dengan tubuh yang kayak gini. Karena tubuh ini adalah tubuh yang penuh dosa, darah dan daging tidak beroleh tempat di surga. Tetapi tubuh kemuliaan itulah yang akan dipakaikan kepada kita yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada kita yang memiliki iman. Kunci iman itu kunci untuk kita bisa pergi ke surga. Ada yang mau pergi duluan? Ada yang mau berangkat duluan? Kok jangan lihat-lihat lah. Ada yang mau pergi duluan ke surga? Ada yang mau pergi? Oh, kalau kita tanya, ada yang mau pergi ke Hong Kong? Mau pergi ke Jepang? Dikasih tiket gratis mau? Mau? Disiapkan semua fasilitas mau? Di surga tiketnya juga gratis. Fasilitas sudah lengkap nih. Mau balik? Untuk apa balik? Di surga lebih bagus. Tapi saya mau katakan, pengharapan kita untuk menerima kehidupan kekal itu pasti. Gak apa-apa, hari ini mungkin kita bilang, masih di surga, di bumi saya masih senang. Ya, tunggu aja, nanti ada waktunya. Pada waktunya Tuhan akan bawa kita pulang ke rumah tempat yang senang. Yang ketiga, saudara kekasih, perhatikan. Ingat, iman adalah kunci kehidupan. Kalau mau pergi ke surga, harus punya iman. Iman di dalam Kristus akan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan Allah. Yang keempat, saudara kekasih, ini penting sekali. Ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar,
karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wow. Yang ketiga, iman adalah kunci kehidupan. Perhatikan, penulis pakai tokoh seorang yang namanya Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Iman adalah kunci kehidupan, karena iman itu kunci untuk kita mempersembahkan segala yang terbaik kepada Allah. Iman adalah kunci untuk mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik kepada Allah. Nanti baca sendiri kisah Kain dan Habel ya, saya tidak usah jelaskan. Persembahan Kain diterima atau ditolak? Ditolak. Persembahan Habel yang diterima. Mengapa persembahan Habel diterima sedangkan persembahan Kain ditolak? Karena apa? Karena Habel, kalau kita lihat Ibrani ini, karena Habel mempersembahkan dari imannya kepada Allah. Maka dibilang karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Iman itu bicara tentang memberikan sesuatu kepada Allah dengan hati yang mengasihi Dia. Habel mempersembahkan kepada Allah dengan hati yang mengasihi Allah. Iman itu dibuktikan dengan persembahannya yang penuh kasih. Sedangkan Kain bilang, sudah saya persembahkan aja. Kalau kita pakai Ibrani, ini yang membuat beda antara persembahan Habel dan Kain. Habel mempersembahkan dari imannya, dan imannya itu menunjukkan kasihnya. Sedangkan Kain tidak. Hati Kain penuh dengan kejahatan. Makanya lihat, Kain itu kakak sulung. Kakak sulung, bukan kakak kedua, kakak ketiga. Berapa bersaudara mereka? Berapa bersaudara? 2. Kain adalah yang sulung, Habel adalah yang bungsu. Kasihan yang bungsu ini kadang-kadang. Jadi anak bungsu ini kadang-kadang, kasihan ya, penuh diintimidasi. Mentang-mentang, tapi tidak juga. Ini kasus ini. Habel kasihannya diperlakukan macam-macam oleh kakaknya. Pernahkah ada di sini yang jadi anak bungsu yang merasa tertekan dalam hidupnya? Ya kan? Anak bungsu itu, soalnya kakak dia tidak bisa marah kepada orang tuanya kan? Dia tidak bisa marah kepada, dia marah ke adik-adiknya ini. Nah dalam kasus Habel, Habel kasihan sekali. Habel akhirnya dibunuh oleh Kain. Sudah 2 orang saja dalam rumah, masih hidup dan rukun lagi. Dibunuhlah Habel oleh Kain. Gara-gara apa? Kain iri hati karena persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Di dalam rumah juga kadang-kadang ada iri hati ya. Yang ini iri dengan ini iri dengan ini. Tapi saudara perhatikan, saya mau kembali kepada peristiwa Habel. Habel seorang yang mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik kepada Allah karena dia mengasihi Allah, karena dia beriman kepada Allah. Dan saya mau katakan begini, kalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Allah, pastikan bahwa apa yang kita persembahkan itu lahir dari iman dan kasih kita kepada Allah, supaya apa yang kita persembahkan itu berkenan di hati Tuhan. Bukan karena kita punya uang banyak lalu kita kasih persembahan lalu kita pikir, oh Tuhan terima, gereja terima, tapi Tuhan berkenan atau tidak. Oh kita punya kelebihan uang lalu kita bisa lakukan ini, lakukan itu. Tapi kalau kita tidak memberikan itu dari hati yang mengasihi Tuhan, karena kita beriman kepadanya, maka pasti itu tidak akan berkenan. Alkitab katakan demikian. Itu sebabnya contoh Habel dalam hal memberi ini penting. Memberi dengan iman dari hati yang mengasihi Tuhan, dan itulah kunci. Kuncinya ada di situ. Di mana Habel memberi dari iman, dari hati yang mengasihi Tuhan. Yang terakhir, perhatikan ayat ini, menarik sekali, ayat 6.
Iman adalah kunci kehidupan. Perhatikan ayat itu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman adalah kunci kehidupan. Kunci apa maksudnya? Kunci untuk memahami bahwa ada upah yang Allah sediakan. Ada upah yang Allah sediakan bagi kita orang-orang beriman. Upah ini bicara tentang bukan hanya upah kehidupan di sorga. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh iman, ada upah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan janjikan kepada Abraham, engkau tinggalkan rumah leluhurmu, engkau pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana engkau akan menerima semua yang aku janjikan. Aku akan memberikan kepadamu land, tanah, lokasi. Aku akan memberikan kepadamu keturunan, itu bagian dari upah. Aku akan memberikan kepadamu harta kekayaan, itu bagian dari upah. Dan ini yang terjadi ketika kita berkata bahwa kita beriman. Iman itu adalah kunci kehidupan. Karena apa? Kunci untuk membuat kita memahami bahwa ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mengikut Tuhan sungguh-sungguh itu bukan berarti nanti tidak ini, tidak itu, dan tidak ada apa-apanya. Tidak. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah yang Tuhan berikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Memang ada masalah dalam mengikut Tuhan, tapi ada juga upah, ada berkat, ada kemudahan-kemudahan, ada pintu-pintu terbuka yang Tuhan berikan kepada kita yang selalu mengikut Dia dengan setia. Bagaimana kita tahu itu? Karena kita punya iman. Iman itu adalah kunci untuk kita bisa memahami bahwa ada upah yang Tuhan sediakan. Saya ikut Tuhan, saya ikut dalam semua pengiringan kepada Dia, dan saya tahu karena saya punya iman bahwa Tuhan akan memberikan upah bagi saya, bagi kita semua. Saudara, orang yang melayani Tuhan juga dengan sungguh-sungguh ada upah yang Tuhan berikan buat dia, bukan? Amin. Nanti saudara baca sendiri, ada upah-upah, ada mahkota yang Tuhan berikan. Nanti lihat di dalam Wahyu, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Itu bagian dari upah. Jadi jangan berpikir, waduh, saya setiap hari Minggu datang ke gereja, saya di rumah berdoa, saya bekerja dengan hati yang tulus, saya memberikan persembahan kepada Tuhan, saya terlibat di dalam pelayanan, kayaknya saya nggak dapat apa-apa ya. Itu cara berpikir orang yang tidak punya iman. Karena orang-orang yang punya iman, dia memahami iman itu adalah kunci untuk dia bisa melihat ada upah yang Tuhan sediakan bagi dia. Amin. Maka baca baik-baik ayat itu. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh melayani, mencari Dia. Karena itu saudara kekasih, saya mau katakan di akhir khotbah ini, kalau kita punya iman, kalau kita hidup di dalam iman, kita akan mengerti banyak hal. Kemarin ketika saya memberikan nasihat itu kepada orang yang tadi saya cerita yang punya masalah yang luar biasa, saya bilang begini, hari ini masalah itu mungkin besar sekali, tapi mari kita lihat dengan iman. Di balik semua peristiwa itu, Tuhan sedang menyediakan upah bagi ibu, bagi bapak, dan semua keluarga. Lihat dengan iman. Seperti Abraham, dia ketika diminta Tuhan untuk berjalan, Tuhan minta dia lihat pakai iman. Jangan kamu lihat itu padang pasir, padang yang panas, kamu seperti tidak punya apa-apa di situ. Tuhan bilang berjalan dengan iman, sebab ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena itu saudara jangan ragu, pegang teguh janji Tuhan. Miliki iman yang teguh seperti tema kita, teguh dalam iman.
apapun yang terjadi, masalah-masalah besar terjadi, gak apa-apa, teguh dalam iman. Sebab apa? Iman adalah kunci untuk kita bisa melihat upah, melihat berkat, melihat pintu-pintu terbuka yang sedang Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus punya iman. Amin.